Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 dengan materi-materi yang sebelumnya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer terkait isi ataupun jabaran presentasi pada video kali ini, bahwa materi yang ada belum mendapatkan validasi dari pihak yang berwenang. Hal ini terkait apa yang saya sampaikan adalah bagian dari tugas untuk bisa lolos dalam pendidikan guru penggerak. Keterkaitan materi modul 1.4 terkait budaya positif yang ada di sekolah ataupun di kelas. Terkait dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kita memahami selain tugas kita menuntun seorang pendidik kepada murid untuk mencapai potensi terbaik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, juga kita disampaikan bahwa pendidik juga harus bisa meningkatkan budi pekerti dari seorang murid. Budi pekerti ini tentunya adalah budi pekerti yang positif. Budi pekerti positif ini akan menjadi budaya yang positif yang ada di sekolah. Terkait nilai dan peran guru penggerak, ini juga sangat vital bagaimana nanti ke depannya dalam menjalankan budaya positif. Nilai ini sebagai pondasi. Bagaimana seorang guru penggerak harus mempunyai nilai-nilai terlebih dahulu agar bisa menerapkan budaya positif. Meskipun bagaimana nantinya murid yang akan melakukan positif pun secara tidak langsung akan melihat bagaimana seorang pendidik itu sebagai seorang guru, bagaimana tindak lakunya atau hal-hal nilai-nilai yang dari guru penggerak ini akan dilihat oleh seorang murid. Peran guru penggerak juga sangat vital, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, contohnya untuk membuat aturan bersama keyakinan kelas yang melibatkan murid, yang kemudian kita jalankan bersama-sama untuk menciptakan budaya positif. Yang terakhir adalah visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya ibaratkan sebagai petunjuk jalan. Jalan yang bagus, budaya positif yang bagus yang ada di sekolah dan kelas harus mencapai tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai, hal apa yang akan kita capai terkait dengan pencapaian murid, harus jelas untuk bisa mengiringi atau membersamai budaya positif yang ada di kelas ataupun sekolah. Selanjutnya mengenai ruang lingkup budaya positif. Budaya positif ini tidak serta-merta kemudian menciptakan sebuah budaya yang baru. Budaya positif ini diawali dari perubahan paradigma stimulus respon. Ada perubahan dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol yang sudah ada pada modul 1.4 ini. Kita juga harus paham tentang konsep disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, kita lebih mudah mengingat bahwa ketika kita bersikap disiplin adalah kita melaksanakan aturan-aturan yang ada. Dan terkadang kita kadang sering juga mengatakan atau beranggapan bahwa disiplin itu ya mengekang. Ada kemerdekaan yang kemudian tidak bisa seenaknya diaplikasikan. Hal ini kemudian nanti kita akan bahas bersama apa itu disiplin positif. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kita di awal perubahan paradigma dan konsep disiplin positif, kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah sebuah nilai kebaikan yang dianggap oleh seluruh warga sekolah, yang dicari dari kebudayaan atau hal baik yang sudah ada di sekolah, sudah ada dari lama, sejak lama, yang kemudian kita menjadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah paradigma baru perubahan dari peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Kita di-upgrade menjadi sebuah keyakinan kelas. Ada hal yang berbeda antara keduanya. Yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar,
mulai kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kebebasan, dan kebutuhan untuk disayangi. Pemahaman kita tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini menjadi sangat penting agar bisa melihat bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh murid pasti berakar dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Sehingga kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat jika kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini adalah bagaimana seorang guru ataupun orang tua bisa menempatkan diri dalam menerapkan disiplin positif sesuai posisi kontrolnya, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, berposisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Ada leveling yang diceritakan di modul 1.4 ini. Tentunya model manajer adalah posisi yang terbaik yang diharapkan kita bisa capai semua. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah metode bagaimana penerapan disiplin di kelas yang lebih baik lagi tanpa harus membuat murid menjadi kehilangan motivasi belajarnya. Perubahan paradigma, pengalaman, dan perasaan calon guru penggerak. Saya setelah belajar modul 1.4 ini merasakan perubahan cara pandang saya dalam menghadapi murid yang belum bisa melakukan disiplin positif. Awalnya saya merasa bahwa peraturan sekolah adalah salah satu cara yang bisa membuat murid bisa bersikap lebih disiplin. Tetapi setelah membaca modul 1.4 ini, saya memahami bahwa ada sesuatu yang baru terkait dengan keyakinan kelas, di mana tujuannya adalah mendorong murid memiliki motivasi internal dalam menjalankan aturan atau keyakinan kelas secara sukarela. Sedangkan pengalaman saya kemarin mencoba menerapkan di ujian sumatif bahwa mereka harus lebih percaya diri ketika saya menemukan permasalahan murid yang mencontek. Saya mencoba melakukan diskusi, apa alasannya, kenapa melakukan pencontekan dengan HP, meskipun saya belum bisa menempatkan diri sepenuhnya sebagai seorang manajer. Perasaan saya merasa sangat senang bisa menemukan materi sebagus ini. Mudah-mudahan konsistensi saya dalam menjalankan tahapan-tahapan untuk bisa menciptakan sebuah budaya positif minimal dalam kelas sendiri. Selanjutnya terkait refleksi buku modul 1.4 ini, saya merasakan ada hal yang baik adalah konsep pembagian posisi kontrol yang jelas memudahkan kami melakukan refleksi. Ini salah satu yang kemudian membuat saya tersadar bahwa poin-poin yang disampaikan di modul 1.4 ini secara jelas bisa kita melihat bahwa posisi kita ada di mana. Ini sangat baik sekali, sehingga saya pun bisa menyimpulkan posisi kontrol saya berada di mana. Yang perlu perbaikan mungkin adalah bahwa tidak semua guru mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan semua hal yang kurang disiplin dari siswa. Ada beberapa wilayah yang kemudian dibagi-bagi, yang kemudian tidak semua guru bisa terlibat di dalamnya. Hal ini mungkin belum sampai dijelaskan secara penuh di modul 1 ini, meskipun saya memahami bahwa butuh kolaborasi antara warga sekolah untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Terkait rencana ke depan setelah kita mempelajari modul 1.4 ini adalah seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita bisa memahami posisi kontrol kita berada di level berapa, saya sendiri merasakan bahwa saya masih berada di posisi pemberi rasa bersalah.
Rencana kedepannya adalah saya mencoba menerapkan materi yang ada di modul ini agar bisa sampai ke posisi yang manajer. Tentunya dengan kerjasama dan kolaborasi dengan rekan sejawat yang lainnya. Terakhir tentang restitusi segitiga. Restitusi segitiga ini saya melihat bahwa ini adalah hal baru yang saya pahami. Tidak pada awalnya mungkin tidak semua guru mendapatkan pemahaman bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan ketidakdisiplinan murid dengan baik. Mungkin hanya beberapa guru saja, mungkin ada di materi guru BK, tapi tidak disampaikan untuk guru-guru yang lain. Saya merasa terbantu sekali dengan materi ini. Saya memahami bahwa restitusi segitiga adalah hal yang baik yang perlu kita coba aplikasikan pada proses pembelajaran kita sehari-hari. Bagaimana menstabilkan seorang identitas siswa, saya juga merasakan bahwa dulu sebagai siswa, sebagai murid, harusnya lebih dipahami dulu ketika saya melakukan sebuah kesalahan. Validasi tindakan yang salah bukan kemudian membenarkan hal yang salah, tetapi meyakini bahwa semua siswa, semua murid sebagai seorang manusia pun pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ini adalah hal yang baru, hal yang baik, di mana tujuannya adalah menciptakan motivasi internal yang ada di murid. Dengan membenturkan dalam tanda kutip tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid dengan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Keyakinan-keyakinan ini yang sudah kita sepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Itu saja paparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bisa bermanfaat. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya karena sangat luasnya modul 1.4 ini. Dan yang paling utama adalah mari kita bersama-sama menjalankan langkah-langkah untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.